Selamat jumpa saudara-saudaraku dan para siswa dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan menonton dan membahas etika pergaulan dengan teman sebaya kita atau seumuran dengan kita ya. Terlebih dahulu kita akan melihat pengertian atau maksud dari etika dulu ya. Etika pergaulan. Etika pergaulan itu merupakan sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Nah, kita semua manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu toh. Jadi kita semua walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk mengantar ke tujuan yang kita butuhkan. Nah, jadi kita tidak bisa hidup dengan sendirian, kita tetap butuh orang lain. Agar terjadi hubungan yang harmonis, kalian perlu namanya pembinaan dari sekarang ini sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi dan seimbang, jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Nah, pergaulan remaja itu kontak sosial di antara remaja ya, atau dalam kelompok sebaya itu peer group ya. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Ya, pengaruh negatif ini maksudnya apa? Ya, bahwa sekelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama seperti meminum minuman keras, kecanduan obat-obat terlarang, drug addiction, kriminalitas, sadisme, pacaran bebas, free love, dan bahkan free sex ya, samen liven atau kumpul ya. Dilihat dari kajian psikologis, itu pergaulan dipandang sebagai wahana ya untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani manusia, yaitu kebutuhan sosial, misalnya kebutuhan akan pergaulan sosial, kebutuhan akan keterikatan, persaudaraan dan cinta kasih, kebutuhan akan rasa aman ya, perlindungan, safety needs, kebutuhan akan kebebasan, independence, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain, self esteem needs. Nah, anak-anakku, para saudara semua, untuk memahami ini, bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin juga sedang Anda alami sekarang, anak-anak ya, maka perlu kita lihat hal-hal berikut ya. Pertama itu pergaulan persahabatan. Nah, pergaulan persahabatan ini sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah, sama agama, sama hobi, sama tempat tinggal, sama pekerjaan dan latar belakang, atau sama status sosial ekonominya. Nah, kemudian kedua, pergaulan percintaan. Ya, pasti tahu semua para remaja ini ya. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Ya, ada perubahan-perubahan, dan perubahan itu menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Ya, pada masa ini remaja hidupnya makin romantis, senang berhias diri, menyusun dan mengarang puisi-puisi cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan. Ya, remaja seperti ini mulai berminat ya, atau menaruh perhatian yang lebih dalam bergaul, lebih akrab dengan lawan jenisnya. Nah, keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya ini merupakan fitrah manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi juga. Nah, persoalannya adalah bagaimana agar dalam menyalurkan fitrah cinta kasihnya itu tidak melanggar norma agama atau adat istiadat. Maka kita coba dalamin cara untuk membina persahabatan. Nah, kalau tahu etika-etika nanti pasti Anda bisa menjadi remaja yang the best ya di antara teman-temanmu semua. Baik, cara untuk membina persahabatan bagaimana?
Ada beberapa cara ya yang perlu Anda ketahui, kita ketahui bersama. Pertama itu adalah belajar menghargai. Ya, menghargai, ini kata kuncinya itu menghargai. Ya, pada dasarnya semua orang ingin dihargai toh. Nggak mungkin ada orang yang suka dicemooh, diinjak-injak dan lain sebagainya. Ya, saya dan kamu pasti suka dihargai. Tidak peduli apakah ia itu orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, ya, sesama agama atau tidak seagama, sesama suku atau tidak sesama suku, itu semuanya ingin dihargai secara proporsional ya. Namun sayangnya, ya banyak orang di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain. Padahal menghargai orang lain bukan berarti memberikan sesuatu yang besar nilainya, memberikan materi yang dia miliki sebanyak-banyaknya, tidak. Misalnya saja menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, coba jangan berharap orang lain akan mau menghargai kita. Jadi supaya kamu dihargai, kamu harus duluan menghargai orang lain. Gitu kuncinya dong ya. Nah, cara kedua apa? Belajar menghormati. Setelah kita belajar menghargai, kita juga belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu anak-anak, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Sorry ya, ya Palino sendiri itu nggak pernah takut kepada pejabat-pejabat tinggi. Nah, kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan kita, bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik. Dengan kata lain apa? Ciptakan suasana saling menghormati antara kita. 3. Mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya itu merupakan perbuatan terpuji. Ya, sebab orang yang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang mendalam. Oleh karena itu, ya dalam membina hubungan yang baik, ya sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain dong, tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, agama, ras dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita harus menghindari sikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu udah 3 loh ya. Anda harus benar-benar memahami ini ya. Yang keempat apa? Mau memberikan pujian. Nah, itu dalam persahabatan itu penting sekali ya, memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil keras dan kejujurannya, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita tadi dengan penuh keikhlasan. Ya, sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya, artinya tanpa dibuat-buat, akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita, meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Oleh karena itu, dalam rangka membina hubungan yang baik antara sesama teman, sebaiknya kita jangan pelit memberikan pujian. Memberikan pujian kan gak mahal loh, gratis lagi ya. Yang kelima, mau memberikan motivasi. Ya, perjalanan hidup seseorang itu tidak selamanya berjalan mulus. Ya, meskipun dia saat ini mulus hidupnya, tapi ke depan kurang tahu kita. Ya, artinya apa? Ada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat atau putus asa dan lain sebagainya, sehingga ia kehilangan semangat, malas, tidak bergairah. Nah, bila kita mempunyai teman yang mengalami demikian itu, maka ya teman-teman anakku semua ya, yang baik tentunya akan memberikan motivasi. Motivasi itu dorongannya, mendorong dia untuk maju terus, ya jangan mengeluh dan lain sebagainya, sehingga teman kita tadi itu tumbuh kembali rasa percaya dirinya. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami suatu masalah. Yang keenam apa? Ini banyak banget ya. Ya, satu-satu kita nanti realisasikan ya. Tidak bercanda keterlaluan. Ini hindarkan canda keterlaluan yang berlebihan ya. Kalau kita bersenda gurau, hal-hal yang kecil mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah di luar batas, maka hubungan itu bisa langsung retak.
Yang ketujuh, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar baik dan saling menghormati satu sama lain. Hormati saran teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan, sambil ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Nah, kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat akan dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Tetapi bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada sahabat. No ya, ada namanya itu privasi, pribadi juga. Nggak semuanya kita ceritakan, mulai dari hal-hal kecil yang tidak perlu dibicarakan karena dia sahabat, maka kita ceritakan semua. Itu juga ada batas-batasnya. Oke, kedelapan, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Percayalah, ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses dan selalu mengagumi prestasinya. Ketika ada konflik di antara persahabatan, dapat diselesaikan dengan saling terbuka satu sama lain. Memaafkan memang tidak gampang, tapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan, dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh. Oke deh. Nah, etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan itu apa ya? Ya, satu, pilihan teman yang berakhlak baik. Jangan pilih teman yang preman ya. Nanti akan dia bawa kamu ke hal-hal premanisme. Dua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Tiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dan kelompok Anda. Empat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Lima, jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. 6. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama ya, yang tidak normal ya, itu dihindarkan. Jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Baik anakku yang terkasih, tema kita ini, tema layanan kita dalam bidang mana ya? Ini dalam bidang apa anak? Dalam bidang sosial ya. Ya, kemarin-kemarin dalam bidang layanan pribadi, karir, belajar. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah layanan sosial ya, karena soal pergaulan ini. Ya, jadi etika pergaulan dengan teman sebaya atau yang seumuran dengan Anda, udah paham semua apa yang harus kamu lakukan, sehingga Anda nanti menjadi sahabat yang sungguh luar biasa ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Terima kasih telah menonton ini. Jangan lupa untuk didukung channel Ahamix ini dengan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya.